berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sukacita, menikmati kebersamaan dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan beban berat kita, apapun situasi sulit yang kita hadapi, percayalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kita akan diarahkan Tuhan untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan yang Tuhan akan buka bagi kita semuanya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, karena kelegaan itu sesuatu yang pasti akan Tuhan berikan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita karena hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Ketika kami menikmati keindahan hadirat-Mu, maka kami semua akan merasakan betapa kasih Tuhan luar biasa. Betapa kami merasakan kami pribadi yang sungguh berharga, bernilai di mata Tuhan. Dan kami akan menemukan sukacita sejati, damai sejahtera sejati, bahkan alami kelegaan karena beban berat kami Tuhan ambil dan Tuhan memberi kami keringanan dalam hidup ini. Bapa di surga, kami bersyukur begitu luar biasanya Engkau menyediakan anugerah dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji dan menyembah Engkau. Kami akan persembahkan pujian, penyembahan kami di hadirat-Mu, karena Engkau memang layak menerima segala yang terbaik, segala kemuliaan dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oh, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, mulialah nama-Mu,
akan selama hidupku. Oh, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami berseru hanya dalam nama-Mu. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Segala pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, Yesusku. Terima kasih Bapa, Yesusku. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Allah itu tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan. Ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati. Bahkan pada saat manusia lupa akan janji itu, Tuhan tetap konsisten, Tuhan tetap mengingatnya, dan Dia akan menolong sedemikian rupa supaya manusia kembali ingat pada janjinya. Puji Tuhan, karena melalui kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa, itu memberi satu kepastian dalam hidup kita semuanya. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya doa kok sepertinya tidak dijawab Tuhan. Panjang begitu ya, sepertinya lama sekali ini Tuhan menjawab atau tidak gitu. Bahkan mungkin kita pernah lupa kalau kita pernah mendoakannya. Punya pengalaman seperti ini enggak kaitannya dengan doa? Saya punya Pak, ini kejadiannya di sekitar 4 tahun yang lalu lah. Saya punya kenalan satu marga dan dia bekerja di Dubai, tambang minyak. Nah, dia pernah cerita ke saya kalau dia itu kelemahannya di pornografi. Pornografi itu bukan berarti dia nonton, tapi dia akan memvideo call setiap wanita-wanita dan mereka begitulah melakukan melalui video call gitu. Dan dia pernah cerita bagaimana ya Bapak udah saya bisa lepas dari hal begini gitu. Karena di sana ternyata katanya gampang kalau video call yang begitu-gitu, gampang mereka itu yang sampai melepaskan pakaian seperti itu gitu. Nah, dia sampai nelfon wanita-wanita orang Hong Kong katanya, orang Dubai sendiri gitu kan. Dan saya pernah berdoa buat dia. Saya berdoa buat dia, sempat saya puasa buat dia supaya dia terlepas dari itu gitu. Dan karena masalahnya sayang dia kerja di sana, pekerjaannya bagus dan dia masih muda. Waktu itu kalau gak salah dia masih umur 23 tahun. Nah, saya berdoa, saya puasa, saya berdoa sampai saya pernah nangis untuk dia. Tuhan jangan sampai dia di sana jadi lebih
imannya semakin hancur karena di sana kan mayoritasnya kita tahu sendiri bukan satu agama dengan dia juga kan gitu Pak. Tapi waktu itu saya sudah hampir 8 bulan saya nggak pernah kontak dia dan saya juga udah lupa dia udah berubah apa enggak gitu. Tapi singkat cerita Pak, dia langsung nelfon saya melalui WA dan dia sudah bertobat. Dan dia sudah benar-benar melepaskan dan dia nelfon satu persatu wanita-wanita yang sempat dia ajak ngobrol seperti itu. Ada 11 orang Pak. Dan dia minta maaf dan memohon ampun dan dia tidak akan mengulangi seperti itu. Dan dia sudah pulang ke Indonesia. Saya sempat juga kesaksian di doa malam waktu itu ya sebelum pandemi. Dan dia sudah menikah dan punya anak 2 Pak. Puji Tuhan sih, itu memang doa pergumulan saya yang sempat saya lupa gitu. Gitu sih Pak. Ya, kamu berdoa tetapi Tuhan mendengar. Amin. Tuhan mulai melakukan sebuah pekerjaan yang mungkin menjadi sebuah proses yang akhirnya melepaskan keponakan itu dari kebiasaan buruk. Iya. Itu salah satu contoh ya. Ada banyak lagi doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan karena kita memang kebutuhan kita banyak banget ya, ingin ditolong Tuhan itu ya. Daftarnya panjang sekali, banyak yang kita udah lupa kadang-kadang ya. Daftar belanja ya. panjang. Ya, karena saking lamanya kadang-kadang kita jadi berhenti berdoa. Atau mungkin saking banyaknya akhirnya prioritas mana biasanya yang paling buat pusing dulu yang didoakan. Itu ada banyak doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan karena belum dijawab Tuhan. Lebih tepatnya belum dikabulkan Tuhan seperti yang kita inginkan. Kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan, Dia berdaulat untuk menolak permohonan kita. Dia berdaulat juga untuk mengabulkannya. Tapi kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan itu kan sikapnya kitalah seperti bosnya Tuhan. Kita berharap kalau kita berdoa Tuhan langsung memenuhi seperti yang kita inginkan. Termasuk caranya, prosesnya pun seperti yang kita inginkan kan. Harusnya seperti ini. Jadi kita merasa yang jadi Tuhan, Tuhan pembantu kita. Ini yang sering kali terjadi. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan itu tidak pernah lupa dengan permohonan kita. Tuhan tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Makanya fokus iman kita mestinya bukan pada proses yang mungkin kita belum bisa mengerti saat ini. Tetapi fokusnya mestinya pada Tuhan. Pada pribadi Tuhan yang tidak pernah lupa dengan yang dijanjikan, dengan doa-doa yang kita panjatkan. Lalu bagaimana Pak agar kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan Pak? Menjalani hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Indah sekali kalau kita bisa menjalaninya ya. Ada banyak contoh di Alkitab itu tidak semuanya enak loh prosesnya. Nah, kalau kita siap untuk melewati proses yang nggak enak dan waktu yang panjang, nah ini kita berarti bisa menjalaninya. Karena kan namanya rencana Tuhan, berarti Tuhan yang punya program, Tuhan punya agenda, bukan kita. Kalau kita ingin menjalani hidup kita, bisa melangkah di rencana Tuhan, itu sebuah kemuliaan dalam hidup ini. Tetapi kita harus siap, tidak selalu jalan yang kita lalui itu jalan yang enak. Kadang-kadang jalannya banyak sekali menyakitkan, banyak hal yang melukai kita. Atau waktunya mungkin kita tidak pernah pahami, terlalu lama atau terlalu banyak. Berputarnya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas karena Tuhan tidak pernah lupa dengan yang direncanakan, yang dijanjikan, tidak membuat kita tersesat. Ada satu kisah yang kita bisa pelajari dari seorang Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan luar biasa, jadi penguasa. Bahkan orang tua dan saudara-saudaranya akan sujud kepada dia. Memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tetapi ternyata perjalanan hidupnya sangat menyakitkan sekali. Bagaimana dia mau dibunuh oleh saudaranya,
tidak jadi, kemudian dijual oleh saudaranya sendiri, kemudian jadi budak, kemudian dikhianati, dilecehkan oleh istri tuannya sendiri, akhirnya masuk penjara, kemudian temannya sendiri yang dia percayai di penjara melupakan dia. Ada banyak pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman tidak baik yang dilalui Yusuf. Tetapi benar apa yang kita sudah katakan tadi, bahwa Allah tidak pernah lupa. Visi, impian yang Tuhan berikan kepada Yusuf ketika dia masih muda untuk menjadi seorang raja, akhirnya tetap tergenapi di Mesir, di tempat yang justru tidak mungkin seharusnya dia bisa menjadi raja, orang kepercayaan Firaun sendiri. Prosesnya sangat panjang sekali. Kalau kita mempelajari Kejadian pasal 39 sampai 41, ada dua hal penting yang kita bisa dapatkan, prinsip penting bagaimana kita bisa menjalani hidup tetap melangkah dalam rencana Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sangat menarik karena ketika ayat ini ditulis, Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita harus ingat, dia itu seorang budak. Dia tidak punya jabatan yang tinggi, jabatan yang mungkin secara status sosial itu luar biasa, membanggakan. Dia adalah seorang budak. Tetapi karena Tuhan menyertai dia sebagai budak, apapun yang dia kerjakan Tuhan berkati sehingga pekerjaannya berhasil. Makin lama akhirnya dia dipercaya oleh tuannya. Dia dipercaya untuk mengatur budak-budak yang lain. Tetapi tetap ingat, statusnya tidak berubah. Dia adalah budak. Dari sini kita bisa mengerti ya. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ada di posisi bawah. Kita begitu terperosok dari status kita dulu. Tetapi begitu kita ingin berjalan dalam rencana Tuhan, sepertinya kita harus lewati lembah yang begitu dalam. Status kita sepertinya sangat jauh sekali dari dulu ketika kita masih menjalani hidup kita sendirian, mengikuti mau kita sendiri. Kadang-kadang ada situasi seperti itu. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergabung dengan Raise and God saat ini mungkin merasa ditinggalkan Tuhan karena pergumulan hidupnya terlalu berat. Situasi sulit itu begitu berat dan lama sekali dijalani. Sepertinya Tuhan meninggalkan. Sepertinya tidak ada Tuhan yang peduli. Karena berbagai upaya, berbagai doa sudah dipanjatkan. Tapi sepertinya situasinya tidak pernah berubah. Sepertinya kita sedang berada di lembah yang sangat dalam. Dan mungkin gelap juga. Tetapi percayalah, Tuhan tetap menyertai kita. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Ketika kita mulai meragukan penyertaan Tuhan, disitulah iman kita mulai goyah. Disitulah jiwa kita semakin tertekan. Disitulah kekuatan kita merosot sehingga kita tidak akan kuat untuk menanggung semua pergumulan kita. Bahkan akhirnya kita kehilangan pengharapan, menjadi putus asa karena terlalu berat untuk dijalani. Tetapi kalau kita tetap percaya Tuhan menyertai kita, pengharapan selalu ada. Amin. Kekuatan dan pertolongan selalu ada. Amin. Karena Tuhan itu mampu melakukan segala keajaiban, hal-hal yang mustahil bisa terjadi kalau Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Yang kedua, kalau kita baca di pasal 41 ayat 41 juga. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Jadi percaya bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi rencananya. Yusuf bisa saja mulai tidak berani lagi memikirkan impiannya bahwa dia akan menjadi raja. Karena saudara-saudaranya jadi membenci dia. Bahkan akhirnya ingin membunuh dia. Kalau Tuhan punya rencana atas hidup kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan. Mungkin ada banyak orang yang jahat dengan kita, iri hati dengan kita, ingin merampas apa yang menjadi bagian kita. Tetapi kalau Tuhan punya rencana atas hidup kita, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Amin. Karena Tuhan akan membela kita, Tuhan akan mewujudkan apa yang sudah Dia rencanakan dalam hidup kita. Bahkan ketika situasinya tidak mungkin, seperti Yusuf tidak mungkinlah jadi raja sebagai budak. Sebagai budak tidak mungkin bisa jadi raja. Tetapi hal seperti itu ternyata sangat mungkin. Tuhan bisa mewujudkannya. Di Alkitab kita melihat banyak hal ketidakmungkinan. Tetapi ternyata tetap terjadi. Misalnya Abraham. Bagaimana mungkin Abraham yang sudah 75 tahun kemudian menunggu sampai hampir 25 tahun, hampir 100 tahun, masih ada harapan punya keturunan. Itu sesuatu yang sangat mustahil manusia bisa mewujudkannya. Sangat tidak mungkin bagi Abraham dan istrinya punya keturunan. Karena mereka sudah sangat tua sekali. Dan istrinya pasti sudah menopause. Tidak mungkin seorang perempuan yang sudah menopause bisa hamil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tidak pernah dihalangi oleh kelemahan kita sebagai manusia. Jadi jangan menyerah dengan keadaanmu. Tetapi selalu berserah pada kuasa Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Di Alkitab banyak sekali. Bagaimana mungkin seorang Petrus bisa berjalan di atas air? Sangat tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang berkata, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Bagaimana mungkin seorang Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa hidup lagi? Tetapi karena Tuhan yang berkata, Tuhan yang bekerja, maka sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bisa terjadi dalam hidup manusia. Jadi saudara-saudara tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi putus asa. Ya memang kita sebagai manusia sangat terbatas sekali. Tetapi kalau kita ingin hidup kita hari demi hari semakin melangkah dalam rencananya, hidup kita hari demi hari semakin mewujudkan agenda Tuhan yang mulia itu. Yang pertama, percaya Tuhan selalu menyertaimu. Keadaan apapun, walaupun orang-orang terdekatmu, orang-orang yang engkau percayai meninggalkanmu, mengkhianatimu, membuangmu, tetapi Tuhan tidak pernah membuangmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu menyertaimu. Selalu ada Tuhan dalam hidupmu. Amen. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Demikian juga kalau kita sudah merasa sudah terlambat waktunya. Tidak mungkin lagi, semua kesempatan sudah tertutup. Cuma pertanyaannya, apakah itu rencana Tuhan dalam hidupmu? Kalau itu rencana Tuhan dalam hidupmu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup jalan hidupmu. Amin. Tidak ada satu orang pun yang bisa merampas berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Jadi tidak perlu kecil hati, tidak perlu tawar hati dengan keadaanmu. Percaya Dia sanggup mewujudkan apa yang menjadi rencananya dalam hidupmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Bahkan ketika kami sudah melupakan apa yang kami doakan, Tuhan tetap mengingatnya. Dan pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mewujudkannya dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami sudah belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Tetapi karena Tuhan setia, Tuhan selalu mengingat apa yang pernah Tuhan janjikan. Maka hal-hal yang
mustahil itu menjadi kenyataan. Hal-hal yang ajaib itu terjadi. Demikian juga dalam hidup kami sangat percaya Tuhan juga akan bekerja. Tuhan melihat saudara-saudara yang saat ini merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa dicampakkan, merasa dikhianati oleh orang yang dia percaya. Dan hidup mereka menjadi sangat terpuruk. Sepertinya apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupnya untuk masa depannya, semuanya buyar, tidak mungkin lagi terpenuhi. Tetapi biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan hari ini, imannya kembali bangkit, imannya kembali berkobar-kobar, bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka mereka akan mengalami segala keajaiban dan mujizat Tuhan itu. Amin. Tuhan melihat di antara kami sudah menyerah dengan keadaan. Sepertinya semua pintu sudah tertutup. Tidak mungkin lagi kami bisa mewujudkan impian yang Tuhan taruh dalam hati kami di masa-masa yang lalu. Tidak mungkin lagi kami memiliki masa depan. Tetapi saat ini kembali Tuhan menerangi akal budinya untuk bisa melihat bahwa harapan yang dari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mereka melihat masa depan yang cerah dalam tangan Tuhan. Tuhan kerjakan perkara-perkara yang sudah tidak mungkin lagi dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tetapi itu bisa terjadi karena kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh kelemahan kami sebagai manusia. Rencana-Mu tidak pernah gagal karena orang-orang melakukan hal yang jahat dalam hidup kami. Engkau pasti berhasil. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati saudara-saudara yang saat ini juga sedang bergumul tentang usahanya, tentang pekerjaannya. Dan mereka mulai putus asa, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi biarlah Roh Kudus kembali membebaskan mereka dari keputusasaan, dari ketakutan, dari kecemasan, dari ketidakberdayaannya. Karena firman Tuhan ini kembali membangun imannya, menumbuhkan kembali pengharapannya. Bahkan saudara-saudara yang sudah mulai putus asa dengan kondisi rumah tangganya, kondisi pekerjaannya, kondisi kesehatannya, mereka hampir menyerah. Tetapi biarlah hari ini iman mereka kembali mempercayai janji Tuhan bahwa itu tidak pernah terlambat. Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sesuatu yang baik, sesuatu terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam pekerjaan, dalam usaha kami, termasuk dalam kesehatan kami. Ada sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga membuka pintu-pintu kesempatan bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-gereja-Mu untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan Injil. Amen. Kalau selama ini ada pintu-pintu yang tertutup, biarlah kami semua terus berdoa, kami terus memberitakan Injil, kami terus berusaha melayani. Karena kami percaya tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Amen. Bahkan ketika jalan kami buntu, Tuhan bisa memberikan kami jalan yang keluar, yang terbaik, yang baru kepada kami, supaya Injil semakin hari semakin tersebar luas, didengar oleh banyak orang, hidup mereka diselamatkan, hidup mereka diubahkan, karena kasih Tuhan menjamah hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Demikian juga kondisi dan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami sangat percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ketika Tuhan bekerja, maka situasi sulit apapun akan bisa diatasi oleh bangsa dan negara kami. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan untuk negeri kami. Nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada alasan berarti bagi kita untuk menyerah, putus asa. Karena Tuhan selalu ingat janji-janjinya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuasanya sanggup untuk menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita mungkin bisa kita alami. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau dalam pergumulan apapun, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Kerinduan kami, saudara-saudara semua beroleh berkat Tuhan, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada